welcome back to my channel Sahabat Web. Oke, di edisi kali ini Sahabat Web akan memberikan tutorial tentang pemupukan pepaya di usia 5 bulan ya. Untuk sebelum kita lanjut ke lapangan tentang pengaplikasian, kita perkenalkan dulu apa yang dibutuhkan di usia 5 bulan ini ya. Unsur apa saja yang dibutuhkan. Oke, yang pertama yaitu kita gunakan NPK. Untuk NPK-nya kalau bisa cari yang ada unsur Te-nya ya, karena di usia 5 bulan ini sangat dibutuhkan unsur boron dan magnesium serta kalium ya. Oke, kalau untuk Sahabat Web sendiri, ini untuk NPK-nya saya gunakan ini Yara Winner ya, karena mengandung magnesium. Ini sangat dibutuhkan pada pepaya di usia 5 bulan. Untuk dosisnya, perbandingannya kita gunakan dulu 1 genggam ya, 1 genggam Yara Winnernya. Lalu untuk boronnya saya ngambil di Mutiara Grower ya, karena ada boronnya. 1 genggam. Sebetulnya ada boronnya juga, cuma nanti kita pisahkan tutorialnya ya, untuk yang NPK biasa sama yang NPK yang sudah Te ya. Nah, ini untuk Sahabat Web sendiri menggunakan boronnya langsung saja di Mutiara Grower. Oke ya. Lalu unsur yang dibutuhkan lagi untuk KCl-nya, kalium kloridanya, kita gunakan 2 genggam ya. Kita gunakan 2 genggam. Jadi lihat ya, 2 genggam. Lalu untuk TSP ini mau dipakai atau tidak itu tidak jadi masalah ya. Begitu juga dengan ZA, mau dipakai atau tidak jadi masalah, karena sudah di usia ini ya, usia lanjutan melewati fase generatif. Itu kalaupun dipakai tidak masalah. Oke, kita pakai saja ya. Untuk SP nya saya gunakan SP36 1 genggam saja, karena ini sangat bagus juga untuk kesuburan tanah dan daun. Oke, ZA nya bisa dipakai atau bisa juga tidak ya. Lalu dolomit jangan lupa, wajib dolomitnya juga 1 genggam ya. Nanti kita aduk berapa dosis per batang, ini perbandingan saja. Lalu jangan lupa yang terakhir ini kalsium nitrat boronnya ya. Sebetulnya sudah ada semua ini boronnya, cuma nanti kita perbandingkan dengan yang sistem kocor, dengan yang perbandingan NPK tunggal ya, yang 16-16 ataupun 15-15. Nanti campurannya kita buatkan lagi. Nah, untuk kalsiumnya, kalsium nitrat boronnya saya gunakan sekitar setengah saja ya, setengah genggam ataupun 1 genggam sama saja. Cuman saya biasa di setengah genggam kalsium nitratnya, karena sudah ada dibantu dari ini ya, Yara Winnernya, Te-nya sudah ada juga, jadi saya gunakan setengah. Setelah ini sudah semua ya, magnesium, boron, kalsium. Oh, jangan lupa nih fungisida marpunya. Ini yang Sahabat Web yang jadi andalan ya. Ini bahan aktifnya Trichoderma Koning MR14, Trichoderma Harzianum. Ini Harzianum. Ini ya, ini sangat ampuh sekali terhadap pengendalian, pencegahan, pengobatan antraknosa ya. Sangat luar biasa. Jadi lebih baik mencegah dari awal, sehingga kita tidak akan mengalami yang namanya patek ataupun antraknosa ya. Baik di semangka, di cabai, maupun di ini ya, di pepaya ini yang sangat rentan kelebihan air ataupun kekurangan air. Oke. Ini fungisida marpu ya, andalan Sahabat Web, pengendali busuk, tangkal, batang ya, serta layu fusarium ataupun antraknosa. Oke, sudah ya, tinggal ini tidak bisa digabung ya, ini harus dipisah. Oke, untuk fungisida marpunya tidak bisa digabungkan ya, kita pisah saja. Kebutuhannya itu sekitar 1 genggam ya, untuk sebulan sekali. Kita pemupukan rotasinya ini sebulan sekali. Kalau dosisnya dosis lengkap ya, sebenarnya dosis banyak. Oke, kita pisahkan ya.
Oke, ini siap diaduk, siap ke pengaplikasian ya. Tapi sebelum itu saya berbagi lagi ya, bagaimana kalau ini tidak ada semua dengan yang kita miliki, ibaratnya dengan pupuk yang ala kadarnya seperti kita punya di NPK 1616. Oke, di 1616 itu nanti kita tambahkan, cari pupuk yang kemasan ya, cari pupuk yang kemasan yang mengandung unsur kalsium nitrat, boron. Itu ada, itu dijual di kemasan di setiap kios-kios ya. Jadi kalau untuk sistem kocor nanti perbandingannya ya, ini 1 kilo, ini 1 kilo, growernya 1 kilo ya, untuk magnesiumnya nanti 1 kilo juga. Ini hanya perbandingan saja, ataupun bisa dengan dosis tadi 1 genggam, cuman kita sesuaikan dosis di 200 liter air ya. Jadi 1 kilo yang mengandung magnesium, 1 kilo yang mengandung boron ya, lalu 2 kilo yang mengandung kalium klorida ya. Ini mau ditambahkan lagi dengan TSP tidak jadi masalah, 1 kilo atau setengah kilo. Seumpamanya di NPK-nya NPK standar ya, 1616. Tapi kalau ini pun bisa di sistem kocor dengan perbandingan yang tadi, itu nanti dosisnya sekitar 2 kilo, ini 2 kilo 4 kilo ya, 4 kilo lalu ditambahkan, karena ini sudah mengandung boron ya, lalu dimasukkan ke air 200 liter, kita aduk ya. Nanti untuk per pohonnya di usia 5 bulan itu 1 gayung kebutuhannya 1 gayung ya, 1 gayung ataupun 2 gayung. Oke, kalau itu kalau sistem kocor. Lalu sistem kocor dengan penggunaan ini seperti pupuk yang saya tabur ini ya, tapi kalau di sistem kocor kan dia kebutuhannya 4 kilo. 4 kilo pupuk ini ya, 2 kilo kalium, 1 kilo yang mengandung magnesium, dan 1 kilo yang mengandung boron. Oke, itu saja. Tapi kalau kita ibaratnya punyanya NPK biasa tidak jadi masalah dengan kandungannya. NPK biasa 3 kilo ya, mau di 1616 atau beli Ponska ya. Ponska nanti kita tambahkan dengan cari yang unsur kalsium juga segini ya. Ini khusus untuk 200 liter, ini 1 bungkus ya. Lalu tambahkan lagi yang mengandung kalium. Ini seperti kalium ini ya. Itu dosis sama ya, dosis sama di 4 kilo. Kalau memang NPK-nya tidak ada TE-nya ya. Jadi tinggal penambahan saja. Banyak dijual di kios-kios ya. Kalsiumnya, boronnya, kaliumnya ada tambahannya. Jadi bisa ditambahkan dengan pupuk tunggal seperti NPK 1515 ataupun 1616 ya, yang tidak mengandung unsur TE. Oke. Penuhi selalu unsur di semua ini ya, baik dari fase vegetatif, generatif, sampai ke panenan dan pemupukan lanjutan. Oke. Nanti kalian akan mengalami jika pupuknya terpenuhi, termaksimalkan, itu 5,5 bulan sudah mulai panen ya. Dengan satu catatan, penanaman bibit di usia seperti ini ya. Ketika kita temui bibit yang normal seperti ini jangan buru-buru ditanam kalau sahabat web ya. Biarkan sampai rontok daun, itu di usia 2 bulan nanti ya, sampai rontok berguguran, baru kita tanam. Jadi kalau pemupukan termaksimalkan nanti 5,5 bulan kita sudah mulai panen. Sebetulnya kalkulasinya sama saja sih, cuman kita di fase biasanya sebulan tanam, kita lebih kerja lagi di 1 bulannya. Jadi untuk lebih menghemat tenaga, waktu, dan lebih efisien, saya gunakan selalu menyetreskan dulu di benih pepaya ini ya, bibit yang saya tanam ini sampai berusia 2 bulan. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut ke pengaplikasian ya. Untuk pupuk yang tadi ini kita aduk ya, ini sebagai transport saja, sebagai ada magnesiumnya ya, ada boronnya, lalu ada kalsium nitrat, kalium kloridanya ya, lalu dolomitnya. Oke, untuk dosisnya di 2 genggam ya, di 2 genggam. Ini untuk pola pupuk tabur ya. Kalau untuk kocor itu di dosis 4 kilo pupuk sesuai yang tadi yang saya kasih tahu. Itu nanti air 200 liter dengan dosis 1 gayung ataupun 2 gayung ya. Oke, ini sudah pupuknya. Lalu jangan lupa kohe ayamnya ya, kohe ayam, baik sapi, baik kambing ya, tapi setelah difermentasi. Ini kebutuhannya
sekitar 1 ember ini ya. 1 ember ini kita tabur. Oke. Lalu untuk pelengkapnya kita beri kompos ini lagi ya. Kompos kalau di Pulau Jawa bisa pakai jerami ya, jerami padi. Oke, kita beri kompos ini. Kalau di Pulau Sumatera ini namanya bekas limbah kelapa sawit, biasa disebut dengan tangkos ya. Di samping menjaga kelembapan, dia juga menyimpan air. Oke, lalu kita masukkan ini sampah-sampah pisang sebagai komposnya ya. Gunakan apa yang menjadi bahan kompos di sekeliling lingkungan ya, itu sangat bermanfaat ya. Di samping kita meminimalisir biaya ya, kita gunakan saja sampah-sampah kompos yang ada di sekeliling ya. Lalu ini saya gunakan lagi abunya ya, abu hitam. Abu hitam bekas bakaran juga tidak jadi masalah ya. Ini abu hitamnya dengan dosis sama ya, 1 ember gini. Cuman ini saya bagi 2, setengahnya abu hitam, lalu ini solid. Saya gunakan solidnya setengah, jadi setengah abu hitam setengah solid ya. Bisa dilihat nih solidnya dan abu hitam. Oke, kira-kira 1 ini ya, 1 ember di usia 5 bulan. Kita timbun dulu tipis-tipis terlebih dahulu agar tidak terjadi penguapan ya, tidak terjadi penguapan yang begitu, tipis-tipis saja. Kalau masalah akar pepayanya terputus tidak jadi masalah, karena itu termasuk juga dalam sistem peremajaan ya. Timbul tunas-tunas baru lagi, akar-akar yang baru. Kadang kalau sahabat web itu bahkan akarnya sampai putus ya, tiap baris bulutan itu dilobang-lobang lagi walaupun usianya sudah tahunan. Itu di samping kita tumpang sari, peremajaan akar juga, peremajaan tanah ya. Tuh. Oke, lalu yang terakhir jangan lupa ya, ini rahasianya pencegah busuk batang, busuk buah, antraknosa ataupun tatek ya. Ini itu fungisida marpu. Ini kita tabur agak jauh ya. Dengan kebutuhan 1 genggam ya per tanaman. Oke, sudah selesai ya di tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan tutorial yang ala kadarnya ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sejatinya kita tak pernah luput dari kesalahan dan kehilapan. Marhaban ya Ramadan, sahabat web. Tetap semangat dan istiqomah. Hijaukan terus Buncur TV. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri.